Apakah Tuhan bisa sediakan hidangan bagi kita di padang gurun? Ke depan ada pertolongan Tuhan yang pasti diberikan. Shalom saudara sekalian, puji Tuhan. Saya sampaikan kepada saudara renungan pendek pagi ini, semoga mendasari kita melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Tema yang saya angkat adalah jangan lupakan sejarah supaya kita tetap percaya. Diambil dari Mazmur 78 ayat 17-20. Berbunyi demikian. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi kita? Saudaraku, Mazmur ini pasal 78 adalah bicara mengenai sejarah orang Israel. Bagaimana orang Israel itu dibebaskan Tuhan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dalam perjalanan itu mereka mengalami keajaiban-keajaiban yang dahsyat. Keluar dari Mesir dengan mujizat Tuhan, dikejar oleh tentara Mesir, Tuhan belah laut sehingga terjadi seperti tembok air kiri kanan dan orang Israel berjalan di atas tanah yang kering. Di dalam perjalanan itu pada waktu mereka kekurangan air, Tuhan keluarkan air dari batu karang. Dan bukan hanya itu, bahkan Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan, tiang api. Tiang awan itu menaungi mereka di siang hari. Sudah tahu di padang gurun sangat terik, sangat panas suhunya. Tuhan payungi mereka dengan tiang awan sehingga tidak terasa panas menyengat. Dan pada malam hari tiang awan itu berubah menjadi tiang api sehingga mereka diterangi, tidak hidup dalam kegelapan. Jadi perjalanan itu diwarnai dengan keajaiban yang luar biasa. Yang menyedihkan adalah saudaraku, orang-orang Israel yang mengalami hal itu lupakan sejarah, lupakan kisah, lupakan kuasa dan kebaikan Tuhan bagi mereka. Sampai dalam teks tadi kita baca, memang Tuhan keluarkan air dari batu karang. Apakah Tuhan bisa sediakan hidangan bagi kita di padang gurun? Apakah Tuhan bisa sediakan bagi kita daging untuk kita konsumsi? Orang-orang itu adalah orang-orang yang tamak, orang-orang gluttony, orang-orang yang selalu ingin memuaskan dengan makanan-makanan yang lezat. Mereka lupa bahwa dalam perjalanan itu mereka dipimpin Tuhan, dipelihara Tuhan, berjalan hari ke hari tanpa bercocok tanam. Mereka bisa makan mana tanpa buat air sumur, buat sumur untuk diambilnya. Mereka selalu bisa minum. Bahkan Tuhan mengirim burung puyuh bertebaran di sekitar kemah mereka. Tuhan memelihara dengan segala keajaiban. Mengapa semuanya dicatat? Supaya orang Israel belajar dari sejarah, kisah yang mereka alami. Dan supaya mereka tetap percaya dan bersandar pada Tuhan. Bahwa kalau di masa silam Tuhan pelihara dan berkati. Kalau Tuhan beri solusi atas segala kesulitan yang dialami. Mereka harus percaya juga ke depan ada pertolongan Tuhan yang pasti diberikan. Karena itu saudaraku, dalam hidup ini juga begitu. Kadang-kala kita lupa betapa kita telah diberkati, diberi hidup, diberi sehat, diberi pemeliharaan, diberi berbagai kesempatan dalam hidup ini. Tapi kadang-kala kita selalu khawatir, takut, apakah besok Tuhan bisa menolong saya? Apakah ada masa depan bagi saya? Ada masa depan bagi anak-anak saya? Saudaraku, jangan pernah lupa apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Itu menguatkan kita. Amin. Bapa, terima kasih hari ini Engkau menolong kami dan memberkati kami, memberikan kesempatan dan hidup. Kami percaya Tuhan menolong kami. Tuhan, kami berdoa supaya kami sebagai umat-Mu tidak pernah melupakan kebaikan dan kasih Tuhan bagi hidup kami. Apapun yang kami alami, itu karena Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu ingat kebaikan-Mu dan percaya kepadamu apapun tantangannya. Tuhan memberkati kami, keluarga kami, anak-anak kami, gereja, GKNF, dan semua sahabat-sahabat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.
pagi.